jelas? Terlalu kecil? Suaranya tidak terdengar. Satu, apakah terdengar, teman-teman? Cek. Tidak terdengar ya? Oke, apakah lebih baik kalau tidak pakai headset, teman-teman? Iya, lebih baik nggak pakai headset, Kak. Lebih jelas ya? Oke ya, oke, terima kasih. Nah, saya ulangi lagi, jadi kelas sharing CPNS Jemari Inspirasi ini sudah memasuki angkatan yang kelima, dan kita nanti ada pertemuan sampai 6 kali ya, dan pertemuan pertama ini saya yang akan mengawal teman-teman untuk belajar setidaknya sekilas tentang sistem seleksi di CPNS tahun 2021, dan semuanya akan kata-kata ya. Baik, sebentar saya perbaiki dulu. Oke, sekarang bagaimana teman-teman? Apakah suaranya terdengar jelas dan tidak putus-putus lagi? Cek satu. Oke, kalau sekarang bagaimana suaranya? Nah, oke ya, udah jelas ya. Oke, mohon maaf, ini kendala teknis seperti ya. Oke, teman-teman, saya ulangi terlebih dahulu. Untuk pertemuan hari ini adalah Selayang Pandang CPNS tahun 2021, dan nanti kita akan membahas tentang kupas tuntas sistem seleksinya menggunakan computer assisted test dan juga sistem seleksi kompetensi dasar ya, ataupun SKD. Dan kita nanti punya 6 pertemuan, teman-teman. Jadi saya yang akan membuka pertemuan ini, kemudian nanti minggu depan kita akan mulai membahas tentang TWK ya. Mudah-mudahan harapannya bisa diikuti oleh teman-teman. Tes wawasan kebangsaan, kemudian di pekan berikutnya kita akan membahas tes intelijensia umum ataupun TIU, kemudian tes karakteristik pribadi TKP, dan di 2 pertemuan terakhir kita akan membahas tentang review SKD dan simulasi part 1 dan part 2 ya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam persiapan
untuk menghadapi seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2021 ini. Oke, sebelumnya kita sudah punya sekitar 30 peserta ya teman-teman, dan sepertinya ini udah banyak juga yang bergabung untuk pertemuan pertama hari ini. Ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu satu persatu mungkin teman-teman yang mengikuti kelas hari ini dan juga udah mengisi form ya sebagai profil peserta. Yang pertama ada Santi Riksa Pratiwi. Halo Santi, apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Oke. Santi dari mana? Saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Semarang. Berarti kampusnya dulu Undip, UNES? Di UNES. UNES ya. Iya. Psikologi. Iya, psikologi. Benar ya? Oke, selanjutnya terima kasih ya Santi ya. Yang selanjutnya ada Anissa. Silakan Anissa, dari mana Anissa? Saya dari Pangkal Pinang, Kak. Dari Bangka Belitung ya, Pangkal Pinang ya. Iya. Kampusnya dulu di Unsri. Di Unsri, jurusan? Saya ngambil FKIP, bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Jadi tahun ini mau ikut CPNS-nya atau P3K-nya nih? Kalau di Bangka Belitung nggak ada, Kak, CPNS guru. Jadi saya ambil P3K Pemkot. Pemkot, oke. Sebelumnya mungkin udah pernah ngajar di sekolah gitu ya? Iya, udah. Oke. Terima kasih Anissa. Ya, sama-sama, Kak. Yang ketiga ada Abdillah Putra Mizwar. Abdillah sudah bergabung? Sudah, Kak. Iya. Silakan perkenalan dari kampusnya. Saya dari Sumatera Selatan, Kak. Terus dari Stisipol Chandra di Muka Palembang. Oke. Ilmu sosial, ilmu politik ya? Ya. Jurusannya dulu apa? Jurusannya ilmu administrasi negara, Kak. Iya. Oke. Kalau instansi yang dituju? Pemprov Sumsel. Pemprov Sumsel di bagian apanya? Dinas? Dinas Kehutanan, Kak. Kehutanan, oke. Siap, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kak. Ada Destiana Pramasari. Apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Ya, silakan dari kampusnya mungkin atau Desti dari kampus Unsri, jurusan IT. Teknik Informatika. Oke. Berencana kemana ini nanti ngambilnya? Masih belum tahu sih, Kak, tapi rencananya mau ngambil kementerian yang ada di Palembang. Oke, siap. Terima kasih Desti ya. Ya. Selanjutnya ada Dika Satyagraha. Dika halo. udah dua. Oke, silakan. Halo. Ya, silakan Dika. Kalau saya dari ini Kak, Unsri, Manajemen. Oke. Terus instansi yang dilamar? Instansi di Kemendikbud, Poltek Sriwijaya. Oke. Asisten ahli dosen. Oh iya. Berarti sudah S2 ya? Iya, baru selesai. Magister Manajemen. Mantap sekali. Oke, terima kasih Dika ya. Selanjutnya Mardianto, apakah sudah bergabung? Mas Mardianto? Halo, Mas Mardianto? Belum ya? Oke, nanti bisa kita kenalan lagi. Mungkin di nomor 7 dulu ada Mbak Uri. Mbak Uri? Ya. Iya. Silakan. Saya dari Depok. Saya dari Universitas Pancasila. Pancasila. Ilmu hukum. Rencana mau ngambil BPN. BPN. Oke. Siap. Terima kasih, Uri. Ya. Selanjutnya ada Intan Widyaningsi, silakan. Ya, selamat pagi. Saya asalnya dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk kampus berasal dari Universitas Jenderal Sudirman. Oke, Unsud ya, Purwokerto ya? Iya, Kak. Yang mau diambil adalah apa nih formasinya? Yang mau diambil formasinya analisis data. Oke, analisis data di Pemkap? Iya, Pemkap Banyuasin. Oke, amin. Ya, terima kasih ya, Intan. Sama-sama. Selanjutnya ada
09 ya. Siapa ya ini 09? Belum ada nomor urutnya. Silakan perkenalan 09. Siapa? (09) kalau di data kita itu ada Hesti Puspita Dewi. Apakah ada orangnya? Belum ya, Mbak Hesti ya? Oke, ke nomor 10 dulu ada Rizka. Silakan Rizka. Ya, halo. Ya. Perkenalkan saya Rizka Hasanah, asal instansi dari Universitas PGRI Palembang, jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Iya, rencananya mau ambil formasi dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ada Esti ya. Iya, perkenalkan nama saya Esti dari STEBIS Indo Global Mandiri Palembang, jurusan Ekonomi Syariah. Rencananya mengambil di Kementerian Perindustrian, penempatannya di Balai Riset Palembang, bagian analis kompetensi, lupa, analis apa Iya. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Era. Era sudah bergabung? Sudah. Ya, silakan. Ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Era. Kami dari kampus Universitas Negeri Bengkulu, jurusan FMIPA Matematika. Rencananya ngambil di Kabupaten Musyarawat, jurusan ini statistisi. Oke, terima kasih Era. Selanjutnya ada Inani. Inani sudah bergabung? Belum ya Inani ya? Selanjutnya ke Raka dulu mungkin. Silakan Raka. Ya, perkenalkan nama saya Raka dari Universitas Airlangga jurusan manajemen. Mau ambil di Pemkab Bojonegoro, mengelola pengadaan barang dan jasa atau jasa. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada Ragil Setiawijaya. Ragil Setiawijaya, apakah sudah bergabung? Mas, Mbak? Silakan. Indonesia. Belum ya, Mas, Mbak? Ragil, belum ya? Ini saya, mohon maaf, Putra. Mohon maaf, Mas Ragil. Sudah bergabung? Belum ya? Selanjutnya ada Filosofi Putri. Ya, Assalamualaikum Kang Ridho. Ya, silakan Filo. Bentar, ini masih belum ganti. Apa namanya? Perkenalkan teman-teman. Saya Filosofi dari Unpad. Dulu teman sekelasnya Kang Ridho. Terima kasih ya Kang. Iya. Ya lo mau nyarinya ke Dikti Kang, ke Kemdikbud, cuma belum tahu persisnya ke mana. Belum sempat cari juga formasinya. Oke. Ya. Terima kasih infonya Filo. Selanjutnya Nadia Maharani. Silakan Mbak Nadia. Belum ada suaranya Mbak Nadia. Oke. Selanjutnya mungkin kita ke Brian Arinda Wardiati ya. Iya.
silakan Mbak. Ya, saya Brian dari ITS Surabaya. Statistika mau ke Pemkab Nganjuk ke analis statistik. Oke, siap. Terima kasih informasinya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Dika Gustama, apakah sudah bergabung? Iya sudah. Halo semuanya, saya Dika Gustama. Saya dari Depok, Jawa Barat. Insya Allah ngambil Badan Standarisasi Nasional, pengevaluasi keterusan standar fisik. Oke. UIN Jakarta, kimia. Oke, siap. Terima kasih Mas Dika ya. Selanjutnya Azhar, Mas Azhar, apakah sudah bergabung? Mas Azhar? Belum ya? Selanjutnya Mbak Riza Umami. Halo. Ya, silakan. Selamat siang, Kak Rido. Siang. Perkenalkan, saya Riza Umami dari Unsud, dari jurusan Agroteknologi. Rencana saya mau mendaftar di Pemkab Brebes sebagai penyuluh pertanian. Oke. Siap. Terima kasih informasinya. Selanjutnya Reka Safutri. Ya. Saya Reka Safutri dari Universitas Terbuka. Ambil formasi di Pemkot Bengkulu, itu penyusun bahan informasi dan publik. Oke, Reka, terima kasih. Selanjutnya Kuntum Tri Rahmadaranti. Sudah bergabung. Halo. Ya. Perkenalkan, nama saya Kuntum, asalnya dari Indralaya, dari Fakultas Ilmu Hukum UNSRI. Oke. Mau ngambil? Mau ambil BPK Provinsi Sumsel. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ada Elvina Mailinda. Apakah bergabung? Mbak Elvina? Belum ya? Oh ya, silakan Mbak. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elvina. Saya asal dari Bandung, lulusan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Hubungan Internasional. Tahun ini saya rencananya ambil Bawaslu untuk formasi pengawas pemilihan umum. Oke, terima kasih. Selanjutnya Eko Septian, apakah sudah bergabung? Iya, sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Septian. Dari kampus FISIP Unsri, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Instansi yang dituju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Formasi analis kawasan transmigrasi Pemkab Muba. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Muhammad Diki Muzaki. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Diki Muzaki, asal Universitas Airlangga, di jurusan S1 Manajemen. Insya Allah untuk formasi CPNS-nya, saya ngambil di Pemkot Pasuruan ya, untuk formasi jabatan, analis bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki. Selanjutnya Rani Utari. Mbak Rani, apakah sudah bergabung? Mbak Rani belum ya? Selanjutnya ada Dini Putri Utami. Mbak Dini. Halo. Ya, halo. Silakan. Halo, saya Dini Putri Utami dari Universitas Sriwijaya, FKIP, jurusan Pendidikan Kimia. Rencana mau mengambil di Pemkab Bangka Tengah untuk Pranata Laboratorium Pendidikan. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Rizky Purwaningsi Putri. Ya, saya Rizky, saya dari Universitas Jayabaya, jurusan Hubungan Internasional. Untuk pengambilannya masih nyari-nyari, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Ada Rufiska Yulid, sudah bergabung.
Belum, baru Piska Yulin belum ya. Oke, teman-teman yang lain, ada yang kelewat, mungkin ada yang belum saya sapa. Mbak Inani udah ya? Oke, nanti bisa diisi form yang ada di grup ya, biar bisa kita kenalan juga, dan mungkin treatmentnya nanti juga berbeda gitu ya untuk teman-teman. Baik, kita mulai saja agenda kita untuk hari ini terkait dengan selayang pandang CPNS dan juga nanti akan membahas tentang sistem seleksi CAT dan SKD. Ya, sudah tampil di layar teman-teman. Nah, mekanisme untuk pelaksanaan ataupun pengadaan CPNS di tahun 2021 ini sangat panjang ya teman-teman. Kalau Jemari Inspirasi Pribadi sendiri sudah membuat kelas ataupun persiapan kelas itu dari bulan Februari, kemudian April ya, karena memang timeline dari panitia seleksi juga beberapa kali mengalami kemunduran. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga, dan juga dinamikanya sangat berubah-ubah gitu ya. Nah, di hari ini kita coba lihat terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi dari kita semua untuk menjadi ASN, teman-teman. Nah, ini pertama kali saya tekankan juga ketika dari awal kita membuka kelas CPNS Jemari Inspirasi dari angkatan 1 tahun 2018 hingga sekarang, penting sekali untuk memiliki motivasi menjadi ASN ini. Apakah memang kehendak pribadi, kemudian atau apa ya, suruhan dari orang tua gitu ya, atau memang ada motivasi-motivasi lain yang kita inginkan. Ini kebalik. Keuntungan menjadi ASN. Nah, ini ada beberapa hal ya. Keuntungan menjadi pegawai negeri sipil ataupun dalam hal ini aparatur sipil negara ASN ya. Setidaknya 7 hal. Pertama, gajinya itu tetap dan bahkan cenderung naik gitu ya dari tahun ke tahun. Ada kenaikan 5% gitu biasanya. Kalaupun tidak, itu nanti mendapatkan gaji ke-13 dan 14 gitu ya. Enak ya PNS ya. Padahal bulan hanya 12 tapi gajinya sampai 14. Dan ini salah satu keuntungan yang dimiliki. Yang kedua, aman dari PHK. Jadi teman-teman kalau udah mendapatkan NIP, kemudian disiplinnya juga baik, nggak neko-neko gitu ya, aman dari pemutusan hubungan kerja gitu ya. Yang ketiga, jaminan hari tua ataupun pensiun. Nah, ini yang dimiliki oleh PNS berdasarkan pemotongan sekian persen dari gaji yang dia miliki gitu ya. Jadi akan memiliki uang pensiun di akhir usia karirnya gitu. Yang keempat, ini juga yang menjadi incaran banyak orang, kemudahan mengajukan pinjaman. Betul sekali ya, kalau sudah punya SK PNS itu akan mudah mengajukan pinjaman ke perbankan, ya, ke koperasi dan lain-lain. Yang kelima, ini ada kemudahan untuk sekolah lagi. Jadi teman-teman itu sangat terbuka peluang untuk izin belajar, tugas belajar ke jenjang pendidikan yang berikutnya, S2 gitu ya, atau S3, atau teman-teman yang sebelumnya mungkin pendidikannya D3 menjadi S1 gitu ya. Ada kemudahan itu. Dan beasiswanya sangat banyak ya. Ada LPDP khusus untuk PNS, ada juga beasiswa mungkin dari Bappenas, dari Kominfo dan lain-lain. Yang keenam, bisa mutasi ke daerah asal. Nah, ini memang salah satu keuntungan juga, mungkin kalau sudah diterima sekian tahun nanti bisa pindah. Walaupun mungkin kemarin teman-teman udah menyelesaikan pendaftaran ya rata-rata ya. Dan juga ada surat pernyataan mungkin untuk tidak pindah sekian tahun gitu ya. Nah, itu apa ya? Tapi peluang untuk pindah ke mutasi ataupun mutasi ke daerah asal itu tetap ada, ya teman-teman ya. Dengan pengajuan dan juga persetujuan dari pimpinan. Nah, ini mungkin kadang agak susah juga kalau di perusahaan swasta.
Yang ketujuh, waktu luang sambil berbisnis. Nah, jadi teman-teman kan kerjanya mungkin Senin sampai Jumat gitu ya, dari jam 7:30 mungkin sampai 4:30 gitu ya, sore. Jadi ada waktu-waktu juga Sabtu Minggu seperti itu untuk digunakan berbisnis ataupun hari-hari yang lain. Nah, apapun itu motivasi teman-teman, tujuan hakikinya adalah panggilan pengabdian pada bangsa. Jadi kita mampu memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa di tengah banyaknya persoalan bangsa Indonesia gitu ya, terkait utang mungkin atau sumber daya alam yang sudah menipis atau permasalahan-permasalahan yang lain seperti saat ini juga pandemi COVID-19 yang belum usai gitu, membutuhkan teman-teman untuk memberikan sumbangsi yang terbaik ya bagi lingkungan. Jadi apapun, sekecil apapun sesuai dengan tugas dan fungsi kita tadi, ada yang mau jadi auditor, ada yang mau jadi analis, ada yang mau jadi pengolah data dan segala macamnya. Teman-teman bisa memberikan yang terbaik dengan profesi dan instansi yang teman-teman wakili gitu ya, memberikan kontribusi yang maksimal dari apa yang teman-teman miliki. Nah, itu mudah-mudahan bisa eksplorasi lagi, direnungkan teman-teman motivasinya untuk menjadi PNS ini apa. Sebaik-baiknya motivasi adalah tentu kita bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia, walaupun mungkin gaji belum maksimal gitu ya di PNS tadi, walaupun tetap dan cenderung naik, tapi dibandingkan dengan sektor swasta misalnya lebih kecil. Kadang gaji pokok itu malah di bawah UMR gitu ya, UMP. Tapi tidak membuat teman-teman juga malas-malasan, tidak membuat teman-teman untuk melakukan tindakan yang koruptif gitu ya. Nah, kita udah dibayar nih sama negara gitu ya, istilahnya kita sudah diberikan fasilitas oleh negara. Nah, apa yang kita bisa berikan kembali kepada negara kita? Oke, mudah-mudahan itu bisa dicermati teman-teman ya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke hal yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Apa sih perbedaan CPNS atau P3K ya? P3K sekarang ada yang untuk guru ya, P3K guru, ada juga P3K non guru gitu ya. Nah, CPNS ataupun P3K ada perbedaan-perbedaan yang dimiliki ya. PNS itu pegawai aparatur sipil negara ya, yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian P3K. Hak yang didapatkan, gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian ada cuti, ada perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, memiliki jabatan dan pangkat, memiliki batas usia maksimal 35 tahun dalam pengangkatan ya, sedangkan usia pensiunnya itu relatif sama ya, kalau sekarang ini 60 tahun ya untuk fungsional ahli madya, kemudian untuk fungsional ahli muda itu 58 tahun gitu ya, batas usia pensiunnya. Kemudian ada mutasi dan pemindahan kerja. Nah, sedangkan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja ya, perjanjian kerja, pegawai dengan perjanjian kerja yang sebelumnya ditetapkan hak yang didapatkannya. Yang sebelumnya ditetapkan. Hak yang didapatkannya yaitu adalah gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, memiliki jabatan, memiliki batas usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan fungsional tertentu, tidak ada mutasi dan pemindahan kerja, masa kerja P3K dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Nah, jadi perbedaannya di P3K ini adalah di masa kerjanya ya, biasanya ini 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga terkait dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, itu di P3K belum diakomodir hal tersebut ya. Untuk usia maksimal melamar P3K juga tergantung dengan jabatan fungsional tertentu yang dilamar gitu ya. Ada yang 35 tahun, bahkan ada yang 40 tahun gitu ya. Ini disesuaikan lagi. Oke, selanjutnya
Nah, ini simak rangkuman info penting ya terkait dengan seleksi CASN 2021. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman harus sudah bergerak ya, karena ini udah tanggal 18 Juli, kemudian penutupan pendaftaran itu 21 Juli ya, 3 hari lagi teman-teman ya. Yang harus kita perhatikan yang pertama, kita hanya bisa melamar salah satu tadi, antara CPNS atau P3K, tidak bisa kedua-duanya. Ya, ini sekarang juga sistemnya semuanya seperti itu ya, kalau kita melamar SNMPTN juga kan tidak bisa mengikuti SBMPTN gitu ya, harus memilih salah satu, kemudian instansinya juga ataupun kampusnya juga hanya salah satu gitu ya. Nah, sekarang juga sama, single identity untuk satu formasi ataupun instansi yang dilamar. Jadi harus memilih salah satu, silakan ditetapkan. Ya, mungkin teman-teman sudah mulai mengulik ya apa yang mau dilamar. Tadi saya sudah lihat beberapa sudah punya pilihan instansi dan juga bahkan formasi yang ingin diambil. Yang kedua, nilai SKD tahun lalu, kalau teman-teman ikut SKD di tahun yang lalu, tahun ini tidak berlaku lagi ya untuk SKD tahun ini. Sempat kan 2018 ke 2019 itu nilai SKD bisa dipakai. Ya, tahun ini tidak ada lagi hal seperti itu ya. Jadi mengulang dari awal lagi. Yang ketiga, latar belakang pendidikan harus sesuai jabatan yang dilamar. Nah, ini harus dilihat. Nanti kita akan bahas juga apakah semua formasi misalnya mensyaratkan S1 ilmu ekonomi, S1 ekonomi, apakah anak manajemen bisa melamar itu? Nah, ini tentatif juga ya ternyata. Kemudian S1 hukum Islam, gelarnya SH gitu ya. Ingin melamar jabatan yang mensyaratkan sarjana hukum, apakah bisa? Nah, itu tidak bisa ternyata. Nah, mata kuliah yang diajarkan, kemudian sistem pengajaran dan juga profil dari jabatan yang akan dilamar itu berbeda gitu ya, antara sarjana hukum Islam misalnya dengan sarjana hukum secara umum. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Yang keempat, ini untuk tenaga kesehatan harus memiliki surat tanda registrasi ya, beberapa hal. Itu nanti ada aturannya, kalau tidak salah keputusan Menteri Pan-RB ya nomor 681 ya tahun 2021, ada beberapa jabatan tenaga kesehatan yang harus memiliki STR gitu ya. Next, yang kelima, akreditasi yang dilampirkan adalah akreditasi pada tahun kelulusan teman-teman ya, bukan akreditasi terbaru gitu ya. Yang keenam, kisi-kisi SKD, TWK, dan TIU masih sama dengan SKD 2019, tapi di TKP ada tambahan materi anti-radikalisme. Jumlah soal menjadi 110 soal ya teman-teman ya. Ada 30 TWK, 35 TIU, dan 45 TKP. Dan waktu pengerjaannya ditambah menjadi 100 menit. Kalau sebelum-sebelumnya ada 90 menit waktu yang diberikan. Sekarang ditambah karena bertambah 10 soal di TKP ya. Waktu pengerjaannya juga ditambah 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan boleh raise hand ataupun boleh diketikkan di chat room ya, supaya tidak lupa. Nanti kita akan bahas sama-sama kalaupun ada yang perlu didiskusikan. Nah, teman-teman, untuk jumlah formasi ini di Kementerian Pusat ataupun lembaga ya, di kementerian, lembaga ataupun badan itu ada 128.016 formasi, dan yang membuka itu ternyata 54 dari 80 kementerian lembaga. Seperti Kementerian Sosial yang tahun ini tidak membuka ternyata, ya, tidak membuka pendaftaran CPNS karena mungkin masih sibuk dengan urusan bantuan sosial dalam rangka pandemi COVID ya. Jadi beberapa kementerian ini tidak membuka lowongan untuk CPNS dan P3K. Kemudian Pemda itu ada 548.717. Yang membuka ada 33 dari 34 provinsi, kemudian di tingkat kota ataupun kabupaten 486 dari 508. Ya, ini profesinya guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis ya banyaknya ya. Untuk timeline
SKD akan dilaksanakan akhir Agustus hingga Oktober, kemudian seleksi kompetensi bagi P3K itu setelah SKD, dan seleksi kompetensi bagi P3K guru akan berlangsung Agustus sampai dengan Desember. Nah, ini tahapan untuk seleksi calon ASN ya. Tahun 2021 ada pengumuman pembukaan pendaftaran, kemudian teman-teman mungkin saat ini prosesnya adalah pembuatan akun dan juga melakukan pendaftaran. Nanti akan ada verifikasi administratif, selanjutnya ada pengumuman hasil verifikasi prasangga, dan juga akan diberikan waktu masa sangga jika ada hasil seleksi administrasi yang tidak memuaskan teman-teman gitu ya. Kemudian setelah pengumuman hasil verifikasi administratif yang fix gitu ya, akan dilaksanakan ujian seleksi. Tadi ujian seleksi untuk CPNS ini terdapat 2 ujian, yakni SKD seleksi kompetensi dasar dan SKB seleksi kompetensi bidang. Untuk P3K non guru terdapat 1 ujian seleksi kompetensi. Kemudian untuk P3K guru ujian seleksi kompetensi dilakukan sebanyak 3 kali kesempatan. Selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi, kemudian pengolahan nilai, pengumuman hasil nilai prasangga, kemudian ada masa sangga nilai jika ada hasil seleksi yang tidak memuaskan, dan pengolahan nilai akhir, lalu pengumuman hasil kelulusan akhir, pemberkasan, pengusulan penetapan nomor induk, dan penetapan NIP. Jadi melihat timeline ini, teman-teman kemungkinan selesai seleksi calon ASN ini adalah di awal Januari ataupun Februari 2022 ya, sampai dengan penetapan NIP. Ini cukup panjang waktunya. Jadi teman-teman sekarang adalah fokusnya ke bagaimana memastikan pendaftaran ataupun seleksi administrasi ini bisa lulus ya. Jadi dicek lagi kembali berkas-berkasnya, kemudian ikuti segala ketentuan yang diatur oleh panitia seleksi. Nah, insya Allah itu nanti akan lulus. Dan selanjutnya fokus adalah ke bagaimana bisa lulus SKD. Ya, SKD itu biasanya mengambil 3 kali dari formasi yang dilamar. Misal, suatu instansi memerlukan jabatan auditor misalnya ya, sebanyak 6 orang. Maka untuk diambil peserta sebagai peserta SKB tahap berikutnya 6 orang dikali 3 kali formasi, jadi 18 orangnya. Jadi teman-teman di SKD itu fokus agar bisa menjadi 18 orang itu misalnya seperti itu ya. Jadi berjuang selanjutnya di tahap SKB. Dan juga pasti tentu berjuang untuk memperoleh nilai yang terbaik ya. Jadi kalau nilainya udah terbaik kan ranking berapapun juga bisa dicapai gitu. Nah, ini ya jadwal seleksi udah resmi dari Kemenpan RB, teman-teman. Pengumuman seleksinya 30 Juni, 14 Juli. Pendaftarannya jangan lupa masih 3 hari lagi ya. 30 Juni sampai 21 Juli. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasinya itu 28-29 Juli 2021. Ada masa sangga 30 Juli sampai 1 Agustus, ya 3 hari ya diberikan waktu. Kemudian jawab sangga itu sekitar 9 hari ya, 30 Juli sampai 8 Agustus. Kemudian ada pengumuman pasca sangga 9 Agustus. SKD teman-teman dilaksanakan di 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021. Nah, ini nanti mengikuti jadwal dari instansi masing-masing ya. Akan dibagi mungkin per hari, per kelas, per urutan nama, dan lain-lain ya. Setelah SKD bagi CPNS dilaksanakan, barulah seleksi kompetensi P3K non-guru akan dilaksanakan. Ya. Teman-teman mungkin yang berminat mengambil P3K gitu ya, yang sistemnya kontrak gitu ya, tidak harus sampai pensiun jadi ASN, bisa mengikuti P3K. Selanjutnya pengumuman hasil SKD 17 sampai 18 Oktober 2021, kemudian persiapan SKB di 19 Oktober hingga 1 November 2021,
SKB-nya sendiri akan dilaksanakan di bulan November di tanggal 8 hingga 29 November 2021. Jadi cukup panjang waktunya ya. Selanjutnya, tahap ke-12 adalah penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non-guru. 15 hingga 17 Desember 2021, pengumuman kelulusan di 18 hingga 19 Desember 2021, ada masa sanggah lagi untuk hasil akhir ya, 20 hingga 22 Desember, ada jawab sanggah 20 sampai 29 Desember, pengumuman pasca sanggah 30 hingga 31 Desember, pengisian daftar riwayat hidup itu 1 sampai 18 Januari, dan usul penetapan NIP nomor induk P3K 19 Januari hingga 18 Februari. Jadi sangat panjang, kalaupun hingga sampai tahap akhir ya teman-teman itu mungkin masuk kantornya ataupun bekerjanya di bulan Maret ataupun di April ya teman-teman. Jadi yang masih kerja saat ini mungkin masih bisa sambilan gitu ya, jangan dulu resign gitu ya. Karena memang prosesnya sangat panjang. Bisa dipahami ya sampai di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk P3K Guru tadi ada teman-teman juga yang dari FKIP ya. Jadwalnya seperti ini, pengumuman seleksinya sama, 30 Juni, 14 Juli, pendaftarannya juga sama, 30 Juni, 21 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 28 hingga 29 Juli, masa sanggah 30 Juli, 1 Agustus, jawab sanggah juga 30 Juli, 8 Agustus, pengumuman pasca sanggahnya 9 Agustus, seleksi kompetensi untuk guru itu di Agustus sampai Desember. Jadwal detailnya ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek ya. Pengumuman kelulusannya sama, 18-19 Desember, ada masa sanggah, jawab sanggah, dan pengumuman pasca sanggah, pengisian daftar riwayat hidup, dan usul penetapan nomor induk dan nomor induk P3K Guru. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat apa yang berbeda dari seleksi CPNS tahun ini ya. Portalnya mungkin teman-teman sudah sangat akrab ya, di sscisn.bkn.go.id. Kemudian sscisn ini sudah terintegrasi ya dengan data NIK di Dukcapil, kemudian Dapodik Kemendikbudristek, data STR di Kemenkes, serta data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi. Sehingga peserta seleksi tidak perlu mengunggah ijazah STR ataupun NUPTK saat mendaftar. Informasi juga bisa diakses di portal SSCASN, kemudian ada fitur face recognition untuk mencegah praktik calo ataupun joki. Kemudian seperti biasa, BKN akan menghadirkan live score peserta melalui YouTube BKN. Dan teman-teman juga setelah selesai seleksi, biasanya juga akan tahu berapa nilai yang teman-teman miliki. Dan ada layar besar juga mungkin, ataupun beberapa layar di luar ruangan yang akan menampilkan juga hasil tes teman-teman gitu ya, supaya lebih akuntabel, lebih transparan gitu ya hasilnya. Dan BKN sediakan sarana ujian khusus bagi peserta ujian yang positif COVID-19, kemudian seleksi CSN di 2001 bagi WNI di luar negeri tetap dilaksanakan di kantor KBRI setempat. Administrasi, teman-teman, dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran tentu saja adalah kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, ya KTP, ataupun surat keterangan dari Dukcapil jika eKTP teman-teman belum selesai gitu ya. Kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, kemudian ada swafoto, selfie, dan terakhir mungkin dokumen lain sesuai ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Di beberapa instansi mungkin
ada tambahan dokumen-dokumen lain. Tapi secara umum 1 sampai 6 ini teman-teman wajib miliki ya, dokumen-dokumennya disiapkan. Nah, saat ini kan memang teman-teman mungkin masih berkutat di pendaftaran dan juga menyiapkan berkas administrasi ya. Checklist ini harus dipenuhi dan mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ke tahap berikutnya. Jadi baca semua syarat yang dibutuhkan secara cermat dan teliti, baik syarat umum maupun syarat yang ditetapkan oleh instansi yang dituju. Nah, kadang kan ada perbedaan syarat mungkin ya di SSCISN dengan instansi yang dituju, gitu ya, mungkin di swafotonya atau di mana. Nah, itu harus diperhatikan dengan cermat dan teliti, teman-teman. Siapkan semua dokumen persyaratan dengan baik, pastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian hati-hati dan cermat pilih formasi, perhatikan kualifikasi pendidikan dan kriteria yang dibutuhkan. Pastikan semua dokumen yang akan diunggah terbaca dengan jelas ya kualitasnya. Kemudian cek ulang semua format dan ukuran file, apakah sudah sesuai dengan yang diminta. Ya, mungkin ada yang minta PDF, JPG, gitu ya, dan lain-lain. Itu silakan dan pastikan format dan ukurannya sudah sesuai dengan yang diminta. Hati-hati ketika mengunggah dokumen, antisipasi mengunggah dokumen di kolom yang tidak semestinya ya. Jangan sampai ketuker misalnya ijazah dengan transkrip gitu ya, ataupun apa KTP atau apa gitu ya, ketuker dengan kolom yang lain. Kemudian jangan ragu menghubungi helpdesk SSCISN jika mengalami kendala. Ini terkait dengan formasi, teman-teman mungkin sudah mengulik ya dan mencari. Tetap di sscisn.bkn.go.id, kemudian pilih menu layanan informasi, lalu klik info lowongan. Nah, muncul menu simulasi pemilihan formasi ya. Pilih jenis pengadaannya, CPNS, P3K guru, atau P3K non-guru. Terus pilih satu instansi yang kamu tuju, atau pilih semua instansi, kalau kamu mencari lowongan di semua instansi ya. Masukkan tingkat pendidikan, kemudian masukkan pendidikan sesuai kualifikasi pendidikan yang kamu cari, dan daftar formasi sesuai kualifikasi pendidikan kamu akan muncul. Nah, ini kita udah sempat share juga ya di grup ya teman-teman untuk melihat SPF ini ya, simulasi pemilihan formasi. Ini juga di awal-awal mungkin kita sempat share juga untuk menerapkan strategi timeline pemilih formasi ya. Di pertengahan Juli ini ya, kita sudah harus menetapkan satu formasi dari instansi yang telah dipilih. Dan kita melengkapi data pendaftaran ya. Karena memang waktunya sudah tinggal 3 hari lagi teman-teman. Jadi ikhtiar untuk memilah-milah formasi sudah dilakukan gitu ya dari awal mungkin, supaya tidak menyesal teman-teman nantinya gitu ya. Nah, 3 hari ini masih ada waktu, mungkin mantapkan hati ya untuk memilih satu formasi dan instansi yang akan kita pilih. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini tips dari kita terkait dengan pemilihan formasi CPNS. Yang pertama tentu kita gali informasi sebanyak mungkin ya. Gali informasi yang banyak, instansi yang buka yang mana, kemudian mungkin dari pengalaman-pengalaman mana instansi yang agak sepi peminatnya, formasinya juga mungkin sedikit peminatnya. Gali informasi itu sebanyak mungkin. Kemudian teman-teman tes kemampuan juga bisa dengan melaksanakan simulasi, berapa sih nilai SKD saya gitu ya, berapa nilai yang bisa saya capai, dan bandingkan dengan mungkin rata-rata dari nilai SKD tahun lalu di instansi yang teman-teman tuju. Itu tadi mencocokkan skor dan peluang yang ada ya, berapa skor yang dicapai dan peluang yang ada. Pilih formasi yang berpeluang besar. Nah, teman-teman mungkin ada instansi yang membuka 13 formasi misalnya ya, tapi
2 jurusan yang bisa dituju. Sedangkan satu lagi misalnya 7 formasi, tapi hanya 1 jurusan. Dan jurusan itu hanya jurusan kita misalnya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya. Kita lihat trennya mana yang lebih berpeluang besar. Kalau dilihat dari sekilas sih memang misalnya 13 formasi tadi peluangnya besar karena di tahap SKB artinya dia akan mengambil 39 orang gitu ya, dibanding tadi misalnya 7 dikali 3 21 orang misalnya. Walaupun jurusannya hanya 2 yang diterima tadi ya, dari 13 formasi tadi. Tetap 13 formasi yang bisa kita pilih ya, cenderung kita pilih untuk kita ambil. Yang kelima mungkin latar belakang pendidikan khusus ya, instansi atau formasi yang mensyaratkan latar pendidikan khusus yang hanya kita yang memiliki. Nah, ini juga adalah nilai tambah yang sangat besar ya untuk kita pilih juga formasinya. Kemudian perhatikan waktu submitnya ya teman-teman, juga mungkin wait and see ya dari hari pertama pendaftaran ya 30 Juni lalu hingga sekarang gitu ya, dinamikanya seperti apa. Nah, itu kita perhatikan waktu kapan kita akan mensubmit pendaftaran. Kemudian mungkin memilih instansi dengan IPK yang tinggi, jadi secara otomatis ini seleksi alam gitu ya, jadi IPK yang tinggi mungkin hanya sedikit orang yang bisa mencapainya, itu mungkin bisa jadi pilihan kita juga. Dan yang terakhir mungkin kita menyesuaikan dengan bakat dan minat yang kita miliki gitu ya. Yang sampai menyesal nanti memilih formasi yang bukan gue banget gitu ya, mungkin istilahnya seperti itu, bukan saya gitu ya, saya kurang cocok gitu ya dengan formasi tersebut. Nah, ini harus jadi perhatian juga teman-teman, bakat dan minat dalam memilih formasi CPNS. Nah, ini data yang cukup baru ya, 15 Juli ya. Jadi kita belum dapat data yang lain lagi. Instansi dengan peminat yang ramai itu ada di Kemenkumham, teman-teman ya. Sudah 342.333 pelamar. Sangat banyak ya. Dan juga memang formasi-formasinya luar biasa banyak juga gitu ya. Ada Kemenhub juga. Nah, Kemenkumham dan Kemenhub ini juga memiliki balai mungkin ya, ataupun instansi-instansi yang ada di daerah. Jadi jumlah formasi yang ditawarkan juga banyak, maka yang mengambilnya juga banyak. Ada Kejaksaan Agung juga 76.000 sekarang pelamarnya. Kemudian Kemendikbud juga luar biasa 53.000. Kementerian Agama 44.000. Pemprov Jawa Timur 29.000. Pemprov Jawa Barat 26.000, Pemprov DKI 25.000 ya. DKI ini juga termasuk banyak peminatnya karena memang secara remun itu tunjangan kinerjanya sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada Kemenkes di 22.000 dan Kementerian Pertanian di 19.000. Nah, sedangkan instansi yang sepi peminat ini teman-teman semuanya ada di Papua dan Papua Barat ya teman-teman ya. Jadi Asmat, Jayapura, Lanijaya, Nduga, Yapen, Yahukimo, Intan Jaya, Yalimo, Membrano Raya, Dogi, Yai. Itu sangat sepi. Tapi teman-teman juga harus perhatikan juga apakah memang mau ke Papua misalnya gitu ya. Walaupun pelamarnya sedikit seperti ini, tapi nanti ke depannya bagaimana itu juga jadi faktor pertimbangan dari teman-teman. Sekedar referensi ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ya? Masih pada standby kan? Masih Kak, masih. Masih ya? Oke ya. Oke, kita lanjut dulu ya kalau belum ada pertanyaan. Nah, ini tadi pertanyaan. Sering sih admin Jemari Inspirasi, saya pribadi juga sering di Japri juga loh teman-teman. Aturan kualifikasi pendidikan. Nah, coba kita perhatikan ya contoh case-nya.
S1 Hukum Islam dengan gelar SH, bisa nggak melamar formasi S1 Ilmu Hukum atau S1 Hukum saja? Nggak bisa, ya. Kalau yang diminta adalah kualifikasi pendidikan ilmu hukum atau hukum, walau gelar sama, tapi bidang studi yang terdaftar di ijazah dan daftar mata kuliah pada transkrip nilailah yang akan dilihat. Nah, itu teman-teman ya. Jangan sampai kita salah sasaran ya. Yang kedua mungkin, S1 Manajemen bisa nggak mendaftar formasi S1 Ekonomi? Tentatif ini jawabannya. Untuk memastikannya, kamu bisa mempelajari kebutuhan kualifikasi pendidikan untuk jabatan yang dikeluarkan instansi pembinanya. Ada formasi yang spesifik butuh S1 Manajemen, ada yang umum butuh S1 Ekonomi. Ya. Tuh. Yang ketiga misalnya, lulusan D4 bisa nggak mendaftar formasi S1? Tergantung juga ini ya. Kalau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan hanya D4, maka S1 tidak bisa mendaftar. Tapi kalau disebutkan keduanya, misalnya garing D4 garing S1 bisa mendaftar. Ya. Ya, mereka ya pertanyaannya. Kalau instansi Bengkulu Tengah, kemudian komutasi ke Bengkulu Kota itu bisa nggak? Iya, bisa. Ini kan 10 tahun ya sekarang ya. Teman-teman menandatangani surat pernyataan tidak dimutasi, tidak ingin dimutasi. Jadi memang setelah 10 tahun baru bisa mengajukan pindah. Dan juga nanti tergantung juga dengan bagaimana pimpinannya ya untuk meng-approve perpindahan dari kita, gitu ya Reka ya. Jadi tergantung pimpinan juga Reka ujung-ujungnya nanti setelah 10 tahun pindah itu. Oke Diki silakan kalau mau bertanya pakai mikrofon biar lebih jelas silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Ini saya mau tanya ya, saya kan jurusan S1 Manajemen. Iya. Sedangkan formasi yang saya lamar itu memang pendidikannya S1 Manajemen, tapi untuk formasi jabatannya itu analis bidang kesempatan kerja ya. Itu begini soalnya di manajemen saya itu di UNER itu ada yang namanya konsentrasi jurusan. Meskipun jurusannya S1 Manajemen, tapi transkripnya itu saya itu masuk konsentrasi pemasaran. Nah itu gimana ya? Kalau kesempatan kerja itu menurut saya lebih cenderung ke manajemen sumber daya manusia sih. Iya. Apa nggak apa-apa gitu ya? Tapi di pengumumannya dia bilang S1 Manajemen kan? Iya, S1 Manajemen aja. Nggak nyebut konsentrasi, masih bisa kok. Nggak nyebut konsentrasi. Masih bisa, Mas. Oh, masih bisa. Oke, terima kasih. Iya. Ya, jadi kualifikasi pendidikannya hanya misalnya S1 Manajemen gitu ya. Karena memang konsentrasi itu tidak dituliskan juga di pengumuman pendaftaran atau juga mungkin di jasa kita. Artinya masih bisa ya teman-teman untuk melamar jurusan tersebut, formasi tersebut. Oke, ada pertanyaan juga Santi ya. Kak izin bertanya kalau yang dimaksud dengan S1 sosial itu yang bagaimana ya? Apakah semua yang masuk dalam rumpun sosial atau yang masuk fakultas ilmu sosial? Yang kedua ya, Santi ya. Jadi lebih cenderung ke fakultas ilmu sosial biasanya, ilmu-ilmu sosial. Jadi kalaupun ekonomi itu masuk rumpun sosial, biasanya dipisahkan gitu loh. S1 ekonomi gitu ya. Kalau S1 sosial ini cenderung ke ilmu administrasi negara ya, sosiologi gitu ya. Dan juga kadang mungkin HI gitu ya masuk di ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi yang kedua ini jawabannya, masuk di fakultas ilmu sosial. Cukup jelas ya Santi ya. Ya, ada lagi teman-teman? Pertanyaannya? Oke. Nah, lanjut dulu ya. Masih soal kualifikasi. Oh, Riza, mau bertanya dulu, boleh. Apa nih? S1 Agrotek, bisa nggak daftar untuk kualifikasi S1 Pertanian? Kalau nggak bisa, S1 Agrotek hanya ada di pertanian. Hanya ada di Kementan, di Pemda kebanyakan pakainya kualifikasi S1 Pertanian. Nah, ini saya juga harus ngecek ya. S1 agroteknologi ya. Agroteknologi itu ada di jurusan pertanian kan sebenarnya selama ini. Jadi kalau di pemerintah daerah biasanya juga menuliskan S1 Pertanian. Jadi di S1 Pertanian itu bahkan ada
agribisnis ya, agroteknologi, kemudian ilmu tanah mungkin ya teman-teman ya. Jadi selama di ijazahnya masih menuliskan S1 pertanian ataupun SP, walaupun jurusan kuliahnya adalah S1 agrotek, itu bisa teman-teman ya. Itu Riza. Cukup jelas ya? Oke Kak, makasih Ya, Kak. oke. Siap ya. Rido, punten izin bertanya. Boleh, Bilo, gimana? Kalau kualifikasi pendidikan, misalnya saya magister akuntansi ya Kang ya. Apa namanya, S2 akuntansi tapi konsentrasinya sains begitu ya. Kualifikasinya itu ada yang S2 akuntansi saja, ada yang S2 ilmu akuntansi gitu. Iya. Nah, itu tuh kalau saya maksudnya gimana ya Kak? Karena kalau secara gelar sih memang MAK saja gitu ya. Tidak ada ilmu-ilmunya atau sainsnya gitu. Hanya memang di dalam situ konsentrasinya sains gitu. Gimana Kang ya kalau gitu ya? Oke. MAK itu magister akuntansi ya Bilo ya? Bukan MSI AK gitu ya, atau Iya, MSI betul. saja ya. Betul. Oke ya. Ini ya, hampir sama juga dengan yang ini ya, di poin yang pertama ini, jika dibutuhkan formasi S2, jurusan tidak linear dengan S2-nya, cari tahu informasi lebih lanjut dari jabatan yang ingin kamu lamar. Oke, S2, magister akuntansi. Secara ijazah sih ya, selama ini memang yang dilihat adalah ijazah Bilo ya. Magister akuntansi, berarti S2 akuntansi juga bisa. S2 gitu ya. akuntansi ya. Iya. Berarti kalau S2 ilmu akuntansi nggak masuk kayaknya ya? Iya. Lebih cenderung malah ke S2 akuntansi. Bukan ilmu akuntansinya, bukan MSI-nya ya. Oke. Oh, iya. Secara gitu jawabannya. Oke, Bilo. Pertemuan kan itu. Oke, siap. Siapa nih? Reka lagi ya. Reka ada pertanyaan, Kak, kalau di persyaratan administrasi syaratnya itu daftar di POM SSCN dan pelampiran berkas fisik juga ke instansi pakai pos, itu beneran? Iya. Kalau dia minta berkas fisik dan juga menyebutkan alamat harus dikirim ke sini ya, tetap kita harus susulkan gitu ya berkasnya juga. Gitu Reka. Apakah ada ketentuan seperti itu mungkin di instansi yang dilamar? Halo Reka, ada Kak? Oh iya, berarti tetap harus dikirim ya. Persyaratan selain mengisi di POM SSCISN juga berkas mungkin setelah kita cetak itu kita kirimkan ke instansi yang kita lamar. Oke, jelas ya. Ini pertanyaan selanjutnya, misalnya lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris bisa melamar ke formasi S1 sastra Inggris? Nggak bisa, karena kualifikasi dan mata kuliahnya berbeda ya. Jadi perhatikan lagi kualifikasi teman-teman ya, dan juga syarat pendidikan yang diminta di setiap instansi. Ada nggak formasi yang bisa dilamar berbagai jurusan? Ada formasi yang seperti ini, formasi yang tidak memerlukan keahlian khusus sehingga bisa dikerjakan oleh lulusan apapun ya. Administrasi mungkin seperti itu ya. Jadi semua jurusan bisa masuk. Cukup jelas ya teman-teman ya? Kita lanjut dulu. Oke, ini tadi terkait dengan apa namanya hal-hal selayang pandang ya, seleksi CPNS di 2021. Dari timeline, formasi, administrasi, kualifikasi, mungkin dari part 1 ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan dulu, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke sistem seleksinya dan SKD. Silakan. Belum ada ya? Oke, teman-teman, kita lanjut dulu ke part 2-nya. Kita membahas tentang sistem CAT, ya, Computer Assisted Test, dan juga SKD, ya, seleksi kompetensi dasar. Nah, jadi CAT, CAT, ya, atau apapun itu yang orang menyebutnya,
merupakan suatu metode ujian dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. Nah, ini CAT yang digunakan dalam tes SKD dan SKB ya di CPNS. Kalau di P3K non-guru itu akan P3K non-guru juga memakai CAT ya. P3K guru itu akan memakai UTBK dari Kemendikbud, teman-teman. Ya, jadi ujian tulis berbasis komputer dari Kemendikbud yang dipakai di ujian nasional, bisa jadi seperti itu sistemnya. Nah, ini CPNS dan P3K akan memakai CAT yang menggunakan komputer, ya, memiliki soal-soal ya yang bisa dikerjakan. Jadi CAT berada di bawah Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai, tujuannya adalah mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian. Nah, kalau dulu kan seleksi CPNS itu kesannya adalah rame, kemudian bising, kemudian penuh dengan markup, bisa jadi ya kesannya seperti itu dulu. Karena kita seleksi misalnya di satu stadion yang gede, terus membawa membawa papan, tapi nanti akan diberikan LJK gitu, lembar jawaban komputer, dibuletin, diitemin gitu ya, panas-panasan dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya beberapa hari ataupun minggu kemudian, dan cenderung kolutif ya, ataupun ada unsur penyelewengan bisa jadi sangat besar di sana. Maka semenjak 2014 teman-teman, BKN, Kemenpan RB sebagai amanat reformasi birokrasi kita juga menggunakan computer assisted test ya. Jadi CAT kita mengerjakan soal di ruangan ber-AC, memiliki meja masing-masing gitu ya. Dan hasilnya bisa kita tahu setelah kita melaksanakan ujian. Jadi kita bisa menghitung, mengkalkulasi peluang kita, peringkat kita gitu ya, dan itu lebih transparan dan akuntabel, teman-teman. Yang kedua, menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional ya, jadi di ranking ya. Jadi mungkin banyak berita teman-teman ada yang nilainya mencapai 500 ya, 400 kurang gitu ya. Nah, itu sebagai standarisasi hasil ujian secara nasional ya, dari peringkat nasional gitu ya. Kita bisa tahu semua tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mewujudkan transparansi, objektivitas, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya. Insya Allah sekarang tidak ada lagi main calo gitu ya, main orang dalam gitu ya. Jadi sekarang murni hasil dari kerja keras teman-teman, doa orang tua juga gitu ya, dan juga istilahnya kemampuan kita pada saat hari seleksi itu ya. Kita mampu mengeliminir faktor-faktor yang membuat kita menjadi gugup, misalnya menjadi ngeblank dan lain-lain gitu ya. Intinya tetap berlatih, membiasakan diri dengan suasana tes gitu ya. Dia akan sangat berguna ketika kita menghadapi CAT nanti. Nah, karakteristik dari CAT, ini aplikasinya dijalankan pada komputer dengan platform Windows berbasis web ya, guna mempermudah pengembangan jangka panjang. Jadi dia nantinya kalau kita udah pernah ngerjain itu kan dibuka di Chrome ya, tapi itu terbatas gitu ya, hanya BKN dan Panselnas saja yang tahu ya, itu tidak bisa dibuka. Tapi teman-teman nanti bisa menggunakan simulasi, ada di websitenya, nanti kita akan coba bahas ya. Yang kedua, aplikasi menggunakan narasi untuk menjelaskan bahasan yang disajikan pada monitor komputer. Jadi semuanya ada narasinya, pembahasannya untuk memudahkan kita. Jadi aplikasi disertai video gerakan mouse, jadi mouse-nya sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. Tutorialnya disertai teks yang berisi perintah pada layar monitor komputer agar peserta tes dapat langsung memahami dan mempraktekkannya. Ya, ini karakteristik dari CAT itu sendiri. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi di web, tapi dia sifatnya localhost ya, teman-teman. CAT BKN 7, ujian, login, tes, ya gitu ya. Silakan diketikkan nick, kemudian nomor pesertanya, nanti PIN-nya, mungkin ada PIN sesinya juga. Ya, ini kita membiasakan dulu tampilannya dengan CAT BKN.
Nah, selanjutnya ini adalah informasi terkait dengan data diri teman-teman. Silakan dipastikan ya, nick-nya, nama pesertanya, nomor pesertanya itu benar, baru nanti diklik untuk mulai ujian ya. Jadi kalau generasi sekarang mah udah bisa gitu ya, kalau dengan komputer udah jago semua, yang penting dibiasakan aja dan jangan gugup ketika hari H ya. Nah ini nanti sistemnya seperti ini, kalau hijau itu udah dijawab ya, kalau orange itu belum dijawab ya, kemudian ada batas waktu, di bagian atas ini kita bisa lihat ada nomor peserta, nama peserta ujian, batas waktunya, sekarang ini udah jadi 110 menit ya, kemudian 100 menit, jumlah soalnya udah jadi 110 ya, dan soal yang dijawab berapa, yang belum jawab berapa, dan ada sisa waktunya, nanti baru diklik. Jadi ini bisa dilewatkan dulu teman-teman ya, kalau kira-kira soalnya sulit bisa dikerjakan belakangan, jadi selesaikan soal yang paling mudah, dan jangan ada jawaban yang kosong. Terutama misalnya di TKP, jadi tidak ada jawaban yang nilainya 0 teman-teman, di TKP nanti tetap range nilainya adalah 1 sampai 5. Jadi pilihan A, B, C, D, E itu ada nilainya semua. Jadi untuk CAT ini tidak ada nilai minus, kalaupun salah akan diberikan nilai 0, jadi silakan diisi semuanya gitu ya, jangan sampai dikosongkan satupun ya. Kalau nggak tahu mentok sama sekali, bismillah aja ngitung kancing gitu ya. Pilih jawabannya ya. Di soalnya adalah multiple choice dengan 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E ya. Nah, ini nanti akan ada peringatan terakhir juga, perhatian terakhir juga jika teman-teman ingin mengakhiri ujian ya. Jika ya, maka Anda sudah dinyatakan selesai mengikuti ujian dan Anda tidak bisa memperbaiki lembar kerja Anda. Jika tidak, maka Anda akan kembali ke lembar kerja dan silakan untuk melanjutkan menjawab dan memperbaiki jawaban Anda. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih detail mungkin ya dengan tutor yang lain, mentor yang lain. Jadi mungkin alokasinya, waktunya mungkin berbeda-beda. Ada teman-teman yang mengerjakan TIU terlebih dahulu, gitu ya, karena mau hitung-hitungan, kemudian nanti ke TWK ataupun TKP gitu, silakan bebas. Tapi dari pengerjaan 3 sesi soal ya, TWK, TIU, dan TKP, teman-teman juga alokasikan waktu setidaknya 5 menit terakhir untuk mereview semua, atau berapa menit ya, 5 menit, 10 menit gitu ya, untuk mereview semua soal. Jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Oke, sampai di sini ada bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Belum ya? Nah, ini nanti setelah kita menyelesaikan ujian akan ada skornya. Ya. TWK-nya berapa, TIU-nya berapa, TKP-nya berapa, dan total nilainya berapa. Jadi lebih akuntabel, transparan, ya. Kita bisa menghitung-hitung peluang kita, gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mencoba simulasi CAT BKN di ini, alamatnya ya, cat.bkn.go.id/simulasi. Jadi ini ada kuotanya sekitar 2.500 orang setiap hari. Jadi kapanpun teman-teman bisa daftar, kemudian melaksanakan uji coba gitu ya, memperbanyak uji coba. Sambil nanti mungkin yang udah download bonus itu juga ada aplikasi CAT yang bisa diinstal ya di HP ataupun di laptop, bisa dicoba-coba ya. Dan juga banyak, saya sarankan juga banyak teman-teman bisa download aplikasi di Play Store, di iOS ya. Aplikasi-aplikasi simulasi CAT. Gak apa-apa, dicoba aja sambilan mengerjakan sesuatu misalnya ya, sambil mengerjakan simulasi juga. Oke, ini udah dicatat mungkin alamatnya ya, bisa dicoba, bisa mendaftar, bisa ngikutin simulasi dari CAT BKN. Nah, ini kita fokusnya ke SKD dulu ya. Di fokus teman-teman adalah SKD, ini bagi CPNS, dan bagi P3K adalah di uji kompetensi ya.
Kalau SKD sesuai dengan Permenpan RB nomor 27 ya tahun 2021 itu ada kisi-kisi terkait dengan seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Sama, bagian soalnya ada 3 bagian besar soal. Yang pertama tes wawasan kebangsaan. Kita akan membahas 4 hal ini. Yang pertama terkait dengan bela negara yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berperan aktif dalam bangsa dan negara. Ya. Kemudian pilar negara, ini ada 4 ya pilar negara kita. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Jadi pilar negara ini mengukur kemampuan karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada nasionalisme, mengukur kemampuan kepentingan nasional. Dan terakhir adalah integritas, mengukur kemampuan, kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Jadi 2019 sih masih ada bahasa Indonesia ya, tapi di kisi-kisi ini, di materi TWK ini bahasa Indonesia tidak ada. Ya. 4 hal yang teman-teman harus pelajari, dan nanti kita akan kupas bareng-bareng juga minggu depan. Untuk PIU, itu ada 3 kemampuan besar yang harus dimiliki, kemampuan figural, kemampuan verbal, dan kemampuan numerik ya. Kemampuan figural itu ada analogi untuk mengukur kemampuan bernalar melalui perbandingan, kemudian menggunakan konsep hubungan. Ketidaksamaan mengukur kemampuan melihat perbedaan beberapa gambar, kemudian serial itu mengukur kemampuan melihat pola hubungan dalam gambar. Ya. Ini terkait dengan pola-pola gambar ya. Kemudian kemampuan verbal, ada analogi, kemampuan mengukur kemampuan melalui perbandingan, silogisme, kemampuan untuk menarik kesimpulan, dan analitis mengukur kemampuan untuk menganalisis informasi. Ini terkait dengan logika berpikir ya. Nanti juga ada penjelasannya lebih lanjut ketika kita membahas PIU, teman-teman. Dan kemampuan numerik terkait dengan berhitung, mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian ada deret, deret angka ini mengukur kemampuan melihat pola hubungan angka. Perbandingan kuantitatif mengukur kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Dan juga soal cerita, mengukur kemampuan melakukan analisis kuantitatif. Ya. Hal yang baru di seleksi CPNS 2021 adalah ditambahnya soal sebanyak 10 soal terkait dengan anti radikalisme, teman-teman ya. Jadi TKP tahun ini jumlahnya 45 soal, sehingga waktu pengerjaan juga ditambah menjadi 100 menit. Dan bukan hanya ya, ada tambahan baru terkait dengan anti radikalisme. Jadi tes karakteristik pribadi ini tadi seperti saya sampaikan di awal tidak ada benar dan salah, maksudnya tidak ada yang salah ya, hanya ada yang paling benar hingga yang kurang tepat. Jadi diberikan skala nilai 1 sampai 5. Jadi semuanya harus dijawab ya teman-teman ya. Jadi, akan mengukur pelayanan publik, menilai perilaku keramah tamahan dalam bekerja. Kemudian jejaring kerja menilai kemampuan membangun dan membina hubungan, bekerja sama, dan lainnya. Sosial budaya menilai kemampuan beradaptasi dan bekerja secara efektif. Teknologi informasi dan komunikasi menilai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi. Profesionalisme menilai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi. Dan anti radikalisme menjaring info dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Itu teman-teman ya. Ini tadi, soal SKD-nya ditambah 10
materi seleksi kompetensi dasar. Di TKP-nya menjadi 45, dari sebelumnya hanya 35, TWK-nya tetap 30, teman-teman, TIU-nya 35. Penambahan soal juga diimbangi dengan penambahan waktu 10 menit dari 90 menit ke 100 menit. Penambahan soal dan waktu juga berlaku bagi penyandang disabilitas tunanetra menjadi 130 menit dari 120 menit. Oke, itu terkait dengan seleksi CPNS, selayang pandang sistemnya. Tadi kita udah bahas timeline-nya segala macam. Kemudian CAT dan SKD itu sendiri, teman-teman. Nanti kita akan mulai perdalam dengan belajar. Teman-teman juga bisa imbangi dengan mengikuti simulasi ya dari bonus-bonus yang kita berikan ya. Silakan di-download di Google Drive, itu cukup banyak, teman-teman, bisa dibaca satu persatu ataupun diuji coba ya. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan juga di grup. Dan juga kami mengingatkan bahwa grup seleksi CPNS memang menjadi wadah bagi teman-teman untuk saling bertukar pikiran, sharing mungkin ya, pengalaman, kemudian mungkin hal-hal yang menjadi kendala gitu ya, mungkin ada teman-teman lain yang juga bisa menjawab ya, tidak harus admin misalnya ya, kalau adminnya kurang responsif, jadi teman-teman yang lain juga bisa membantu. Kemudian mungkin mau bentuk kelompok belajar, saling belajar sendiri juga nggak apa-apa gitu ya, selain dengan jadwal rutin tiap pekan yang kita berikan ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita sesi diskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan CPNS tahun 2021 ini. Kak, izin bertanya. Ya, silakan, Abdillah. Untuk nilai SKD yang tahun lalu itu yang nggak sama di tahun ini, maksudnya itu nilai rata-ratanya, Kak? Gimana maksudnya? Nilai SKD tahun lalu? Kan katanya nggak sama di tahun ini kan? Itu maksudnya itu nilai rata-ratanya atau gimana ya, Kak? Nilai SKD tahun lalu, Abdillah, tidak bisa dipakai tahun ini. Kita akan mulai baru lagi gitu ya. Hasil seleksi tahun lalu nggak bisa dipakai tahun ini. Kemudian kalau nilai total dari SKD, kalau teman-teman bisa jawab benar semua kan 550 poin maksimal ya sekarang, karena soalnya 110 ya, 110 soal dikali 5 itu 550 jika teman-teman bisa mencapai. Jadi sekarang bisa membuat target gitu ya, mungkin 450 atau berapa, silakan gitu ya teman-teman. Kemudian apa lagi tadi? Rata-rata ya. Mungkin pernyataan saya tadi terkait dengan kita membandingkan nilai rata-rata teman-teman yang melamar instansi yang kita tuju gitu ya. Instansi tahun lalu misalnya berapa rata-ratanya, kita bandingkan dengan kemampuan kita ketika simulasi ini gitu. Jadi kita bisa memetakan yang mana instansi yang mau kita tuju. Misalnya kita simulasi rutin dapat 450 ke atas gitu ya. Mungkin kita bisa mencoba instansi yang persaingannya cukup ketat atau seperti apa gitu. Gitu Abdillah, cukup jelas? Cukup jelas Kak, terima kasih. Oke, silakan. Rizky dulu ya, mungkin Rizky Purwaningsi Putri, di aplikasi yang dikirimkan apakah sudah ada contoh materi yang baru terkait radikalisme? Ada ya materi dari Mas Kodri kemarin kalau nggak salah, nanti kalaupun belum kita akan share ulang di grup saja gitu ya, materi dari Mas Kodri sebenarnya, dan juga nanti beliau akan kupas tuntas juga ketika pertemuan ke-5 dan 6 gitu ya. Mas Kodri akan menyampaikan materi tentang TWK, TIU, dan TKP yang update berdasarkan Permenpan RB tahun nomor 27 tahun 2021. Gitu ya Rizky ya. Selanjutnya Mbak Distiana mau bertanya, silakan Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Rido yang telah menyampaikan materi dan informasi seputar ASN ini. Nah, di sini Desti mungkin akan bertanya, tapi di luar yang Kak Rido paparkan. Oke, silakan. Boleh izin share screen, Kak? Boleh, silakan. Saya jadiin co-host dulu kali ya. Oke, silakan. Nah, jadi untuk ini kan Desti membuka Kementerian Kesehatan ya, Kak. Nah, untuk nilai SKB di sini kan dijelaskan untuk Pranata Komputer itu ada uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi sebesar 15%. Nah, dari sini kan Desti baca untuk sertifikat kompetensi dia itu hanya menuliskan seperti ini. Nah, yang di sini yang ingin Desti tanyakan, apakah sertifikat kompetensi itu yang dimaksud mereka hanya menerima surat keterangan pernah bekerja seperti di poin D dan E ini? Iya, bisa juga itu. Sertifikat hanya kompetensi. Berupa surat, berarti hanya berupa surat keterangan gitu aja kayak? Iya, dari instansi sebelumnya ya, instansi non Kemenkes ya, non PNS Kemenkes ya. Ya. Mungkin pernah di rumah sakit atau pernah di mana gitu ya? Kalau untuk di poin D, ini kan ada instansi lainnya kayak. Instansi lainnya itu apakah hanya sebatas kementerian lembaga atau boleh perusahaan swasta? Boleh instansi lainnya sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Misalnya apa nih terkait dengan Pranata Komputer? Kalau misal Desti ingin melamar jabatan Pranata Komputer. Iya. Nah, itu kalau misalkan kalau di perusahaan swasta kan nggak mungkin namanya Pranata Komputer, Kak ya. Nah, itu jadi nggak bisa gitu. Di perusahaan lama apa namanya kira-kira? Desti di perusahaan startup. Jadi sebagai quality assurance yang memang benar-benar ke IT, Kak. Oke. Bisa. Quality assurance, dijelasin aja quality assurance terkait dengan pengolahan data mungkin ya, atau sistem informasi gitu ya, itu dijelasin aja jabatannya. Oke. Terus kalau misal ini nggak bisa kayak yang instansi lainnya ini, kan Desti sekarang jadi honorer di ATR BPN, tapi yang di ATR BPN ini di SPK Desti, surat perintah kerja Desti pun cuman tertulis konsultan bidang teknik informatika. Bisa. Nah, itu bisa juga? Bisa. Lumayan itu dan nilainya yang 15% ya. Iya, pokoknya kalau misalnya nggak ada kan berarti SKB-nya pasti berkurang 15 kan sayang. Iya. Ya, artinya kan selama ini udah ikut di bidang tugas kepranata komputeran kan. Jadi mungkin sambil dicari juga Desti ya terkait dengan pranata komputer itu tugasnya apa aja. Ya. Nanti disesuaikan. Misalnya dia mengolah data dengan apa gitu, nanti mungkin surat keterangannya juga kaitkan dengan kualifikasi lamaran yang kita tuju itu. Baik, ya. Ya, siap. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kita masih punya waktu ya, maksimal sampai jam 12. Kalau ada pertanyaan, bisa raise hand ataupun di chat room. Teman-teman di sini ada yang belum mengakhiri pendaftaran? Masih menunggu last minute? Belum ya, masih mencoba ya. Masih ditimbang-timbang ya, jangan sampai kelewat aja, karena sekarang udah tanggal 18 Juli, maksimal 21 Juli, ya juga jangan 21 Julinya jam 12 malam juga gitu ya.
tetap harus memberikan space waktu juga untuk teman-teman. Takutnya ada kendala-kendala gitu ya, yang tidak kita harapkan. Kang Arido, Ya, mau boleh, bertanya. silakan. Kalau saya ngelihat si lampiran kebutuhan CPNS-nya itu, kalau misalnya ada yang sebetulnya nama jabatannya sama, kualifikasi pendidikannya sama, kemudian instansi penempatannya juga sama, hanya kode kebutuhannya beda. Itu tuh memang jadi beda formasi juga gitu kan ya? Kode kebutuhannya beda. Ini instansi yang sama ya? Instansi yang sama, Mon. Bisa jadi itu nanti berkaitan dengan penempatan atau unitnya. Kalau dia jabatannya sama sih harusnya sama gitu ya, tapi nanti diambil misalkan gimana ya? Ada beberapa contoh sih, kemarin teman-teman juga bertanya di Kementerian Sosial misalnya mengambil auditor ya, ada auditor pertama, ada auditor pertama, sorry saya jelasin dulu, auditor pertama, tapi misalnya inspektorat 1, inspektorat 2, inspektorat 3, inspektorat 4. Nah, itu kan ada kode masing-masing kan. Itu kan diambilnya satu-satu. Nanti ketika tes sih digabung ya, tetap misalnya dia kebutuhannya 5, diambil 5, semuanya di ujian yang sama nanti, tapi di penempatannya kan dipisah satu-satu gitu loh. Tapi lo mungkin ada contohnya atau mau di-share mungkin boleh biar lebih. Boleh share screen ya Kang ya. Teman-teman juga bisa lihat. Bentar, udah kelihatan ya? Belum, lagi proses. Oke. Ya, misalnya ini nih Kang, misalnya ya, contoh aja ini mah. Untuk yang ini nih, misalnya untuk S2 akuntansi, di bawahnya ada S2 ilmu akuntansi. Kemudian ini untuk instansi yang sama nih Kang, sebetulnya ya. Hanya memang kodenya atas 35191, di bawah 35192. Ini pada saat daftar nanti tuh nggak ada beda ya Kang ya? Atau jadi 3 gitu, atau tetap 2, 1, 1 gitu, tetap beda jalur. 2, 1, 1. Ini kan. Yang pertama itu ada S2 akuntansi, S2 ilmu akuntansi, S2 sains akuntansi. Yang satunya lagi S2 ilmu akuntansi doang. Beda ini Pilo? Beda ya Kang ya? Beda. Jadi yang 2 itu dia bisa ngambil dari tiga formasi lah ya istilahnya, 3 jurusan pendidikan ya. Yang satunya cuma bisa S2 ilmu akuntansi. Jadi kalau Pilo mungkin tapi saya ngambil yang endingnya pertama. Sama ya Kang ya? Endingnya sama ya? Sepertinya penempatannya berbeda nih Pilo. Penempatannya berbeda. Dan juga pengambilan untuk SKB-nya juga berbeda. Jadi yang pertama, yang 2 orang itu diambil untuk ke SKB, artinya kan 2 kali 3 ya, 6 orang ya. Nah, yang 3592 ini akan diambil 3 orang untuk SKB-nya, untuk tahap SKB-nya. Jadi sepertinya terpisah sendiri. Gitu. Bisa jadi ini nanti di penempatannya di kampus yang berbeda, mungkin ada kampus A, kampus B, atau mungkin dia khusus dosen dengan latar pendidikan tertentu gitu sih kayaknya. Artinya keduanya terpisah gitu loh. Kalau melihat dari ini ya. Iya, oke kan kalau gitu. Iya. Ya, atau nuhun Kang Rido. Oke, siap sama-sama. Ada lagi teman-teman? Sambil menunggu, boleh dihidupin kameranya nggak? Kita foto bareng juga. Biar ada kenang-kenangan di grupnya. Bentar ya. Sebentar.
Oke ya, slide pertama dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bentar. Ini laptop saya ada ini. Oke, sorry. Slide kedua ya. Yap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, belum ada pertanyaan lagi? Silakan. Kendala-kendala mungkin yang terkait dengan pendaftaran, ya. Sekarang ini kan udah proses pendaftaran. Belum ada ya? Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke grup, supaya teman-teman bisa sharing kalau ada hal-hal baru mungkin ya. Seperti itu. Oke. Kalau belum ada, kita cukupkan ya, karena memang waktu sudah pukul 11.48 ini di Jakarta. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Minggu depan siap join lagi untuk membahas tes wawasan kebangsaan bersama mentor-mentor yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.